Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menerima begitu banyak kebaikan demi kebaikan. Yes, amin, amin. Bahkan anugerah yang terbesar, kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Biar hari ini kami mau belajar firman-Mu. Apa yang dapat kami lakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan begitu baik, begitu banyak bagi kami. Berfirmanlah Tuhan. Singkapkan rahasia firman. Berikan kami pengertian demi pengertian. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara. Silakan itu. Lampu bisa dinyalakan. Ya, boleh kelihatan wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom saudara. Shalom. Kita percaya walaupun pertalit naik, solar naik, Ya. tapi berkat Tuhan terus turun melimpah atas kita. Amin. Yang mau katakan amin, Amin. yang kita katakan amin, Amin. berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah suasana hati kita, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh solar dan pertalit saja. Biarlah damai sejahtera, sukacita itu terus ada dalam hati kita. Amin. Karena kita tinggal dalam kerajaan Allah. Dan dikatakan kalau kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Tetap sih kalau kita sekarang apa-apa naik ya. Oh Pak, saya orang Kristen, tetap aja harus bayar. Naik harganya saudara. Tapi saya percaya satu hal bahwa Tuhan akan tetap pelihara kita. Amin. Jangan khawatir, jangan terguncang apapun juga. Nah, hari ini saya mau mengajak kita belajar firman Tuhan. Apa yang kita bisa, apa respon seseorang ketika orang itu menerima kebaikan dari Tuhan. Nah, saudara, seringkali saya pernah salah satu bos saya dulu kata gini, itu ada si A katanya gitu, teman saya dulu kuliahnya dikuliahin sama si bos ini, kuliah gitu. Dia masih kerja di situ, udah lulus, pinter, pindah kerja saudara. Memang nggak ada ikatan dinas, cuma kepercayaan begitu aja. Tapi kemudian pindah kerja, disangkanya apa? Kemudian bilangnya apa? Nggak tahu apa? Nggak tahu terima kasih gitu ya. Nggak tahu terima kasih. Mungkin saudara pernah ngalamin gitu. Mungkin saudara pernah ngalamin orang-orang yang saudara tolong, tapi kemudian balesnya nggak enak gitu ya. Bahkan begitu aja gitu ya. Kalau orang Jerman bilangnya Bocengli ya. Bokamsia. Bokamsia. Orang Jerman bilangnya Bokamsia. Nggak tahu terima kasihnya gitu ya. Udah dibantu, udah ditolong. Melupakan begitu aja gitu. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus tolong kita, kira-kira Tuhan Yesus sama nggak sikapnya dengan kita nih? Ngelihat apa nih balasan dia? Hah? Kira-kira kalau kita, kalau Tuhan Yesus menolong seorang sakit kanker, stadium 4, udah tinggal nunggu, tapi mujizat datang disembuhkan. Terus kira-kira Tuhan melihat nggak apa nih respon dia nih? Atau ya tugas Tuhan kan nolong orang gitu ya. Ya sudah nolong, ya sudah gitu aja. Menurut saudara, Tuhan mau memperhatikan respon orang itu, atau kalau Tuhan sudah menolong seseorang, ya sudah,
terserah dia. Tuhan nggak perhatiin apa-apa. Yang A atau yang B? Yang A. Yang Tuhan perhatiin nggak? Memperhatikan respon nggak? Ya. Atau Tuhan nggak memperhatikan respon apa-apa, ya sudah ditolong, ya sudah lah. Tuhan kan bukan manusia. Yang betul yang mana, saudara? A. Memperhatikan respon ya. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Tidak setuju, Pak Edo. Siapa yang terserah Pak Pendeta? Setelah. Terserah Bapak aja lah, gimana jawabannya. Tapi betul gimana, saudara? Sebetulnya gimana sih? Kalau Tuhan sudah menolong seseorang itu, Tuhan pengen tahu responnya enggak? Atau kita biarkan aja? Tuhan dong. Kalau kita sebagai manusia, jangan mengharapkan respon, saudara. Kecewa Anda. Ada berapa banyak orang yang menolong seseorang, kemudian dia nggak ada timbal baliknya. Wah, kecewa deh. Pahitan, jangan. Jadi kalau kita bantu, bantulah dengan tulus. Amin. Amin. Kalau kita mau bantu dia, bantulah dengan tulus. Nah, tapi bagaimana dengan Tuhan, saudara? Mari kita lihat, saudara. Tadi kita belajar. Saya ambil dari 2 kisah. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19. Bagaimana, apakah Tuhan melihat respon seseorang yang sudah ditolongnya atau tidak? Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat ke-19 ya. Kita mulai dari ayat ke-11. Ini cerita mengenai ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa nggak berani mendekat? Karena orang kusta dianggap najis, tidak boleh. Ya. Dan berteriak, si orang kusta ini berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Orang itu adalah orang Samaria. Karena kejadiannya ini perbatasan antara Samaria dan Galilea. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata saudara, ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta itu, dan yang balik cuma 1 orang, Tuhan tanya, 9 orang lagi kemana? Apa artinya, saudara? Artinya Tuhan memperhatikan respon orang yang sudah ditolongnya. Jadi jangan menganggap kalau saya sudah diberkati, sudah ditolong, ya itu memang kerjaan Tuhan gitu ya. Terus respon saya gimana? Ya Tuhan mungkin gak peduli. Enggak, saudara. Tuhan peduli dengan respon kita. Tuhan pengen tahu gimana kita meresponi apa yang telah kita terima. Nah, saudara, cerita ini menggambarkan orang yang telah menerima berkat Tuhan. Baik itu berkat kesembuhan. Siapa di sini yang sudah sakit parah, tapi Tuhan sembuhkan? Siapa di sini sudah bisnisnya hampir bangkrut, tapi Tuhan angkat kembali? Siapa di sini rumah tangganya yang sudah mau diambang batas perceraian mungkin, tapi Tuhan kemudian persatukan kembali? Siapa di sini yang sudah hilang pekerjaan, tapi Tuhan pulihkan kembali? So itu adalah berkat-berkat secara jasmani. Sama 10 orang kusta ini. Secara jasmani dia terima kesembuhan. Tapi masalahnya 9 orang ini
nggak balik lagi. Saudara, tidak salah untuk menikmati berkat Tuhan. Tidak salah. Tuhan sudah berkati kita kok. Dan kita menikmati berkat Tuhan itu nggak salah. Cuma salahnya adalah orang ini tidak kembali lagi datang kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang, kalau di sini nggak ada karena hadir semua kan, yang hadir saat ini. Ada berapa banyak orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan luar biasa. Tidak ada mobil, memberkati mobil. Tidak ada pekerjaan, memberikan pekerjaan. Tapi berapa banyak orang yang kemudian kembali lagi datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dia sibuk dengan mobil baru. Maaf ya, kalian punya mobil baru ya. Maaf. Dia sibuk dengan berkat-berkat Tuhan yang dia terima. Nggak kembali lagi datang kepada Tuhan. Kan bulan depan sudah Pak, bulan lalu sudah saya datang ke Tuhan. Sekarang pertanyaan gitu, saudara. Siapa yang dari hari Senin sampai dengan Sabtu diberkati oleh Tuhan? Kalau Senin sampai dengan Sabtu diberkati oleh Tuhan, berarti datang kepada Tuhannya hari apa, saudara? Minggu ya. Betul, dua-duanya betul. Setiap hari secara personal kau datang kepada Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih berkat-berkat-Mu. Tapi beribadah itu seminggu sekali. Jangan setiap hari datang ke sini nggak ada orang, cuma si Timi aja sama Lina mungkin. Kalau Timi sama Lina. Tapi kita secara korporat datang seminggu sekali beribadah. Ya. Jadi kalau Senin sampai dengan Sabtu kita diberkati dengan luar biasa, kita dipimpin Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, minggunya ibadah dong. Jangan menikmati berkat dulu. Kesini dulu, setelah itu baru ajak saya makan. Panik suka aja. Jadi saudara, ini yang saya kadang-kadang sedih saudara, sebagai gembala yang melihat, aduh kok bangku kosong, pada kemana ya? Pada kemana ya? Apakah mereka nggak merasa diberkati oleh Tuhan Senin sampai dengan Sabtu? Kalau kita merasa kita diberkati oleh Tuhan Senin sampai dengan Sabtu, ke gereja dulu dong. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Anak suami aja bisa. Saya bukan sedang ngomel, saudara, karena minggu kemarin kosong. Tapi saya ingin mengingatkan kita, kalau kita hanya menikmati berkat Tuhan tanpa datang kepada Tuhan dalam ibadah, kita sama dengan 9 orang kusta, kan? Tidak tahu mengucap syukur. Dia tahu mengucap syukur, bahasa Jermannya Bokamsia. Bokamsia. Coba katakan 1, 2, 3, Bokamsia. Bokamsia. Bokamsia ya. Saudara, orang Samaria ketika dia kembali lagi pada Tuhan, dia dapat double bonus, double berkat, double blessing. Yang pertama, si orang Samaria itu dapat kesembuhan kan. Terus yang kedua, orang Samaria itu mendapat apa? Keselamatan. Dikatakan ayat 19-nya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang 9 orang itu dapat keselamatan nggak? Enggak. Betul. Enggak. Enggak. Dia cuma menerima kesembuhan, tapi nggak dapat keselamatan. Buat apa kita diberkati? Banyak harta, tapi nggak selamat, so. Nothing di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah Tuhan rindu kita menikmati berkat-berkatnya, tapi jangan lupa kita beribadah kepada Tuhan. Ini ada berkata, untung saya ibadah hari ini.
Tapi saya tahu ini adalah kerinduan hati Tuhan untuk melihat bahwa kita pun ada double blessing ketika kita beribadah. Ya. Jangan pikir bensin naik Pak, jadi ibadahnya diirit aja sebulan. Biasa saya tiap minggu, di sebulan sekali 2 kali. Nah, jangan ngirit sama Tuhan loh. Lebih baik gak makan bakso tapi ke gereja saudara, buat ongkos, daripada kita hidup seininya kemudian kita gak punya ongkos untuk datang ke gereja. Apa janji Tuhan ketika kita beribadah saudara? 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Karena ini pendek ayatnya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi kalau dagang punya pengen untung besar, untung kecil Pak. Untung besar. Siapa di sini yang kalau dagang saya mau untung nggak besar-besar lah, untung kecil aja udah. Kalau ada pilihan mau untung besar atau untung kecil, pasti setiap orang bisnis untungnya besar ya. Nah, di dalam ibadah itu saudara ada untung besar. Bisa berkata, untungnya apa sih Pak? Dalam ibadahku untung besar. Kita lihat lagi janji Tuhan. Malaiki 3 ayat 18. Malaiki pasal 3 ayat 18. Jadi saudara, ibadah itu gak sia-sia. Percayalah. Amin. Malaiki pasal 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat, ini janji Tuhan loh, bukan janji pendeta, bukan janji gembala. Janji Tuhan, kalau kamu beribadah, ada perbedaan antara orang yang beribadah sama orang yang gak ibadah. Janji Tuhan itu pasti digenapi oleh Tuhan. Amin. Walaupun kita gak tahu kapan. Pasti iya dan amin. Kalau janji Tuhan itu dikatakan kata Tuhan, ada perbedaan. Jadi enggak ya pikir kita mungkin ya Tuhan, mungkin siapa saya ini ibadah satu pun enggak ibadah pun mungkin enggak apa-apalah sama Tuhan, enggak saudara. Engkau akan mendapat keuntungan yang besar dan Tuhan akan memberikan perbedaan orang yang beribadah sama enggak beribadah. Nah, apa janji Tuhan keuntungan yang besar itu bagi kita? Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 27. Ini janji Tuhan ketika seorang beribadah kepada Tuhan. Ada untung yang besar. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan sama enggak beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 sampai 27. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Janji Tuhan. Amin. Kalau kita beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan hati penuh ucapan syukur, maka Tuhan akan menjauhkan segala penyakit dari kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudara, apa artinya tidak ada keguguran atau mandul? Mungkin ada bisnis yang selama ini banyak gagalnya. Mungkin ada usaha kita baru kita mulai gagal. Mau bisnis ini gagal. Saudara, janji Tuhan, kalau engkau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Ya. tidak ada keguguran atau kemandulan. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Karena itu ibadah itu sesuatu yang Tuhan berkati, saudara. Sesuatu yang enggak dianggap, bukan dianggap sebagai satu rutinitas. Ya, karena saya orang percaya, orang Kristen yang minggu harus beribadah. Enggak cuma sekedar itu, saudara. Tapi ada janji Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan ingin berikan kepada kita yang beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya.
Jadi ibadahmu tidak sia-sia. Amin. Ayat 27. Kengerian. Ayat 26 tadi. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Amin. Amin, saudara. Amin. Ayat 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Ini janji Tuhan untuk kita. Makanya gunakan saudara kesempatan. Minggu kemarin mungkin ada yang gak ibadah, Pak Andi kasih tahu flu berat. Tapi kalau cuma pilek-pilek, kecuali kalau pileknya Omikron ya. Batuknya batuk Omikron, jangan ya. Tapi kalau kita sehat-sehat, sebelum Anda pergi kemana-mana, beribadahlah. Mukanya jangan tegang, saudara. Saya kesel kan mukanya tegang semua. Karena sebagaimana si orang kusta satu orang ini datang kembali kepada Tuhan, dia diberkati, imanmu telah menyelamatkan engkau. Begitu juga kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Jadi milikilah sikap hati yang berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau kita aja digituin sama orang kan gak enak ya. Kok nggak tahu terima kasihnya nih orang. Bokam saya ya. Tuhan, untung Tuhan gak seperti kita ya. Dia adalah Tuhan yang panjang sabar, Amin. yang penuh kasih. Amin. Tetapi jadilah orang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Jadilah orang yang nggak usah ditegur dulu, nggak usah di kenapa-napa dulu gitu. Tapi jadilah orang yang, ya Tuhan, aku mau berterima kasih karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Semua berkat yang kita terima itu dari Tuhan datangnya. Ya. Yang baik-baik itu datang dari Tuhan. Oleh Tuhan maksudnya adalah kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengerjakan pekerjaan kita. Itu juga karena dari Tuhan, oleh Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Makanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Yang kedua, kisah yang kedua. Jadi kalau tadi kisah ini adalah mengenai berkat-berkat secara jasmani yang diterima. Yang kedua, di dalam kisah Lukas pasal 7 ayat 44 sampai ayat 46. Lukas 7 ayat 44 sampai ayat 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, ia ini Yesus. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, ini ada cerita mengenai Maria Magdalena yang mengurapi Yesus. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, ceritanya adalah, saudara mungkin ingat Maria Magdalena, perempuan yang kedapatan berzina. Angkap, kemudian dibawa. Yesus lagi sendirian kan. Dibawa, kemudian orang Farisi berkata, Tuhan, ini orang ini kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat, hukum Musa, orang ini patut dihukum mati, dirajam. Karena Yesus masih tunduk gitu kan. Dan duduk dan nulis-nulis di tanah. Nggak tahu nulis apa, saudara.
Nanti kita tanya ya, terus apa waktu itu Tuhan gitu ya. Nah kemudian Yesus berkata, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama terlebih dahulu melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Tetapi tidak seorang pun yang mau melempar. Satu persatu orang itu meninggalkan. Tinggal Yesus dengan perempuan ini. Kemudian Yesus berkata, kemana orang banyak ini? Kata perempuan, sudah pergi. Yesus berkata, kalau gitu aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, si perempuan ini, kalau tidak ada Yesus, kalau Yesus mengizinkan, ya memang harus hukum mati, maka dia mati itu perempuan ini, saudara. Dirajam, dilempari batu sampai mati. Tapi karena Yesus tidak menghukum, Yesus mengasihi perempuan ini, sehingga perempuan ini kemudian bisa selamat. Dia bukan, ini kasusnya beda dengan 10 kusta, orang kusta. Orang kusta itu secara jasmani disembuhkan. Tapi si perempuan ini masalah nyawa. Masalah nyawa. Harusnya dia mati. Tapi karena Yesus sudah menolong, maka dia diselamatkan. Waduh, dia begitu ban-ban kansia sama Tuhan. Udah begitu banyak terima kasih sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya mati nih. Kemudian satu kali dia mendengar Yesus datang ke rumah Simon. Simon ini bukan Simon Petrus. Simon ini ahli Taurat. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus datang ke rumah Simon, apa yang dilakukan? Oh, kalau gitu, saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Saya ingin membalas bahwa saya utang nyawa sama Tuhan. Kemudian dia bawa minyak narwastu yang mahal harganya. Minyak narwastu yang mahal harganya, yang harum. Kemudian dia pecahkan minyak narwastu itu untuk mengurapi Yesus. Kaki Yesus diurapi, ditaburi oleh minyak itu, disekat dengan rambutnya. Ayat 44 yang tadi kita baca, itu adalah perkataan Tuhan Yesus membandingkan sikap Simon yang punya rumah dengan perempuan ini. Sikap Simon ketika Yesus datang, Tuhan katakan, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Perempuan ini membasuh kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Salah nggak Simon, saudara? Salah. Sikapnya salah nggak? Salah. Siapa yang berkata sikap Simon salah? Siapa yang berkata sikap Simon benar? Sebagai tuan rumah salah, Pastor. Bagaimana, terserah Pak Pendeta saja. Ya, oke. Oke ya, terserah saja. Mengapa, pertanyaan ini, mengapa kemudian Simon tidak seperti Maria? Kenapa kok beda banget antara sikap Simon dengan sikap Maria? Tuhan Yesus memberikan penjelasannya. Mari kita penjelasan Tuhan Yesus. Lukas pasal 7 ayat 41. Ini penjelasan Tuhan Yesus. Mengapa Simon bersikap demikian? Ya. Mengapa Maria bersikap demikian? Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50.
1 dinar adalah upah 1 hari. Upah 1 hari misalnya 100.000 misalnya. Berarti 500 dinar kali 100.000 berapa? Ada yang bawa kalkulator? Berapa ya? Saya cepet ngitung kali Pak, biasa cepet ngitung berapa? 500 dikali 100.000. 500 berapa juta? Gocap tiao. 500 juta ya? Bocap tau rugi bandar ya. 500 juta betul. 500 juta sama 50 juta. Yang seorang punya utang 500 juta, yang seorang punya utang 50 juta. Kemudian karena mereka tidak sanggup membayar, dua-duanya nih punya utang 500 sama punya utang 50 juta, maka ia yang punya tagihan itu menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Yang punya utangnya banyak atau yang punya utangnya sedikit? Banyak. Banyak. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatku itu. Ayat 47 katakan gini, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi, ini saudara kuncinya, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kenapa Simon sedikit menghargai Yesus dibanding sama Maria yang begitu banyak, begitu besar menghargai Yesus? Karena dia merasa tidak punya utang kepada Yesus. Dia merasa nggak pernah diselamatin sama Yesus. Si wanita ini kalau nggak ada Yesus mati dia, dirajam. Si Simon apalagi ahli Taurat, dia merasa diri benar. Tuhan Yesus yang salah malah. Jadi dia merasa orang baik. Dia merasa orang yang nggak punya utang apa-apa, nggak ada harus balas budi sama Tuhan, harus balas utang nyawa sama Tuhan, nggak ada. Makanya dia melakukan sedikit penghargaan kepada Tuhan. Ya. Berbeda dengan perempuan ini, Maria Magdalena. Dia tahu kalau nggak ada Tuhan saya mati, kalau nggak ada Tuhan saya binasa. Makanya begitu ada kesempatan untuk berbuat baik kepada Tuhan, saya berbuat baik kepada Tuhan. Berapapun minyak narwastu yang mahal harganya saya pecahin. Rambut saya yang indah saya pakai untuk ngelap kaki Yesus. Di sana padang pasir, saudara. Pasti debunya banyak. Kaki Yesus juga, walaupun dia Tuhan, masih napak ke bumi ini. Dibersihkan. Kenapa mau perempuan ini melakukan ini? Karena dia hutang nyawa sama Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kalau orang yang punya utangnya banyak dihapuskan, dia pasti lebih mengasihi orang itu. Masalahnya sekarang, apakah kita merasa enggak bahwa kita tuh punya hutang nyawa sama Tuhan? Ya. Kalau kita merasa bahwa kita punya hutang nyawa sama Tuhan, harusnya sikap kita seperti Maria. Bukan seperti Simon. Menyambut asal-asalan sama Tuhan. Beribadah asal-asalan sama Tuhan. Pelayanan asal-asalan sama Tuhan. Melakukan sesuatu, memberi pada Tuhan, asal-asalan memberi pada Tuhan. Gimana perasaan kita tuh utang sama Tuhan itu seperti apa? Beda dengan si Maria itu. Yeah. Makanya orang nggak bisa mengasihi Tuhan kalau dia belum menerima kasih Tuhan dalam dirinya. Amin. 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 Orang itu harus menerima terlebih dahulu kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, baru dia bisa mengalirkan kasih itu kepada orang lain dan mengasihi Tuhan. Makanya jemaat kalau disuruh kasih Tuhan Allahmu, kasih Tuhan Allahmu, nggak mengasihi Tuhan kena kutuk kau. Kalau nggak mengasihi Tuhan, kau binasa. Jemaat stres lah. Gimana mengasihi Tuhan, Pak? Kalau saya sendiri belum merasakan kasih Tuhan. Iya.
Makanya kita di tempat ini, di bawah anugerah Tuhan, Ya. di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Engkau rasakan dulu loh kasih Tuhan. Amin. Ayo, rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Ketika engkau merasakan kasih Tuhan, Amin. jemaat nggak disuruh-suruh lagi, saudara, untuk ibadah. Yes. Jemaat nggak diminta-minta lagi, ayo datang dong, datang dong. Karena apa? Ada satu kesadaran, aduh, udah begitu banyak kok terima berkat Tuhan. Masa kita mau ninggalin Tuhan begitu aja? Amin. Maka kita mau asal-asalan sama Tuhan. Ya. Saya percaya, saudara, bahwa kalau saja kita menyadari bahwa kita punya utang sama Tuhan, saudara akan selalu, dengan apa kita akan balas seperti pujian tadi? Gak bisa, saudara. Saudara mau jual harta saudara yang besar, balas kebaikan Tuhan? Gak bisa. Sama seperti kita membalas kebaikan orang tua kita sama kita. Bisa? Gak bisa. Saya ingat orang tua saya 7 orang bersaudara. Bagaimana mengurus 7 orang waktu itu ya. Saya ingat, aduh mami saya luar biasa juga mami saya. Mengurus 7 orang, membiayai orang tua saya nggak punya perusahaan. Tapi Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Amin. Kasih ibu sepanjang masa, betul ya, Bu Iya. Dwi ya. Kasih ibu itu sepanjang masa, tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas, Amin. tanpa syarat dan kekal selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Oh, benar, kalau kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita nggak akan hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Amin. Kita nggak akan lebih mementingkan diri kita sama Tuhan. Lakukan dulu untuk Tuhan. Saya kadang-kadang pusing-pusing dikit, nggak enak badan. Kata saya, paksakan, jangan kalah dengan aku. Kecuali kalau udah mengganggu sekali, ya udah, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ketika saya masih bisa melangkah, saya masih bisa untuk tidak terganggu orang-orang sekitar saya hadir. Ya paling nanti dikerokin sama istri saya. Beres urusannya. Tetapi saya ingin menyenangkan Tuhan. Saya ingin, karena saya tahu Tuhan melihat respon kita. Apakah kau sungguh sama Tuhan? Apakah kau mengasihi Tuhan dari segenap hatimu? Iya. Petrus, dia berkata ketika Yesus akan ditangkap, Tuhan, kalau ada yang mau menangkap engkau, langkahi dulu aku. Aku akan membela engkau. Tapi begitu Yesus ditangkap, sebelum ditangkap, saudara, Yesus berkata kepada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Benar, saudara, terjadi. Sebelum Yesus tangkap, ada perempuan bertanya pada Yesus, kepada Petrus, engkau murid Yesus? Enggak, bukan. Satu orang lagi tanya, kamu pengikut Yesus? Bukan. Satu orang lagi nanya, aku bersumpah bukan. Aku ini orang Bayuran. Bukan orang Galilea, aku orang Bayuran. Setelah kemudian apa yang terjadi? Kalau sudah lihat The Passion of Christ filmnya, mata Yesus Memandang. ya kan memandang kepada Petrus. Wah, Petrus hancur hati. Iya betul. Aku yang dulu berkata begitu gagah perkasa membela Tuhan, ternyata sama 3 perempuan aja dia takut. Iya. Akhirnya dia melarikan diri. Petrus hancur hati. Yesus sudah mengingatkan dia. Ketika Yesus disalibkan, siapa murid yang mendampingi Yesus? Yohanes. Cuma Yohanes yang mendampingi Yesus. Yang lain pada kemana? Melarikan diri. Melarikan diri. Kemudian ketika Yesus bangkit, berapa kali mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus berkata, tunggu aku di Galilea. Ceritanya kita tahu kan, bagaimana kemudian
Sehari semalaman si murid-murid menabur ikan nggak dapet. Tetapi di pinggir pantai, Yesus berkata, tebarkan di sebelah sana. Siapa yang ngeh duluan Yohanes. bahwa itu adalah Tuhan? Petrus. Itu Yesus kan? Siapa yang loncat duluan menemui Yesus? Petrus. Ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Mana janjimu? Gitu. Enggak. Kamu ngomong besar aja. Mau ngikut aku, mau menjaga aku, kamu ngabur. Enggak, so. Yesus enggak nyalahin Petrus. Yesus enggak menuduhi Petrus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yuk kita lihat ceritanya. Yohanes 21 ayat 15, ini ayat terakhir. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus kepada Yesus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini pertanyaan yang sama ditujukan pada kita. Mungkin kita udah banyak janji sama Tuhan. Mungkin kita udah berkata, Tuhan aku mau setia sama Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku mau benar-benar sama Tuhan. Tapi berapa kali kemudian kita mengingkari janji kita? Berapa kali kita tidak bisa melakukan apa yang kita omongin sama Tuhan? Tuhan berkata pada hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak ingat-ingat lagi kesalahanmu, kesalahan saya. Tuhan tidak ingat-ingat lagi apa yang kita pernah ucapkan dan tidak kita tepati. Tetapi yang Tuhan ingin tahu dari kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Apa jawabmu ketika Tuhan bertanya kepadamu saat ini, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Sebentar kita akan mendoakan para pelayan Tuhan semua. Yang lainnya saudara. Sama halnya dengan Tuhan bertanya kepada Petrus. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan, segala kelemahan, segala janji-janji yang pernah diucapkan. Tuhan tidak ingat-ingat lagi. Tetapi yang Tuhan akan tanyakan kepada para pelayan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara menjawab, ya aku mengasihi engkau Tuhan, gembalakanlah jemaat GBI Res. Gembalakanlah kawanan dombaku. Saudara, hari ini biarlah menjadi pengingat bagi kita, bersama para pengungsi. Menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan memperhatikan respon kita. Apakah kita meresponi kebaikan Tuhan dengan benar? Atau kita meresponi dengan asal-asalan? Biarlah hati kita kedapatan mengasihi Tuhan dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berusaha sebisa-bisanya saudara mendahulukan Tuhan di atas kepentingan yang lain. Dan Tuhan akan membalas segala apa yang
saudara pernah lakukan, saudara lakukan untuk Tuhan, Dia akan membalas dengan berkat-berkat yang berlimpah. Mari senang untuk bangkit berdiri. Mari sambil para pelayan Tuhan mempersiapkan